Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Nur Amalia Putri, NIM 55 dari kelas Penyuluh Pertanian C. Dalam program penyuluhan pertanian ini, saya mengambil judul Pendekatan Peran Penyuluh dalam Menghadapi Proses Modernisasi pada Petani Gagap Teknologi untuk Mendapatkan Informasi di Wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Yang melatar belakangi dari penyusunan program ini adalah adanya era modernisasi pada pertanian Indonesia, di mana era modernisasi ini merupakan perubahan besar pada pola pertanian dari cara-cara yang tradisional menuju cara-cara yang lebih maju, di mana dalam menyampaikan hal ini yang bisa menjembatani masalah ini adalah peran dari penyuluh pertanian, maka dibutuhkan kepercayaan petani terhadap penyuluhnya. Selanjutnya, karakteristik wilayah dari Kota Samarinda. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adanya Sungai Mahakam yang membelah di tengah kota menjadikan kota ini bagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah adalah 718 km persegi yang terbagi secara administratif. Adapun batas administrasi Kota Samarinda itu sebelah utaranya berbatasan dengan Kecamatan Muara Bada, sebelah timur Kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga, sebelah selatan Kecamatan Loajanan, dan sebelah barat Kecamatan Muara Bada. Untuk karakteristik kependudukannya, terdapat 10 kecamatan di Kabupaten Samarinda ini, yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Sambutan, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, Loajanan Ilir, Sungai Kuncang, Samarinda Ulu, Sungai Pinang, dan Samarinda Utara, dengan total kelurahan sebanyak 59 dan rukun tetangga sebanyak 1975. Dari 10 kecamatan yang ada, terlihat bahwa Kecamatan Samarinda Ulu memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 6.276 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Samarinda Seberang dengan kepadatan 5.260 jiwa. Sedangkan untuk Kecamatan Samarinda Utara dan Palaran yang mempunyai wilayah lebih luas, kepadatan penduduk hanya 475 jiwa dan 253 jiwa. Potensi pada wilayah Kota Samarinda ini ada dua potensi. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang dimiliki Kota Samarinda antara lain peternakan, perikanan darat, dan pertambangan. Sedangkan potensi unggulan yang dominan dalam menunjang perekonomian daerah adalah jasa dan perdagangan, pertanian, perkebunan, yaitu perkebunan, sawit, dan aneka tanaman lainnya. Selain itu ada industri perkapalan, batu bara, dan lain-lain. Untuk potensi yang kedua, yaitu potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kota Samarinda antara lain ada tenaga kerja, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Kemudian ada beberapa isu permasalahan di lokasi penyuluhan yang saya angkat. Terdapat 5 permasalahan. Yang pertama itu hama babi. Babi hutan sering dijumpai di perkebunan sawit yang dijadikan tempat mencari makan. Tak heran, hewan ini memakan berondolan buah sawit yang berada di sekitar pohon. Dampak dari serangan babi ini terjadi kerusakan pada perakaran terutama terhadap akar-akar makanan atau feeding roots di sekitar piringan pohonnya, sehingga dapat menghambat penyerapan air dan hara dari tanah yang mendorong timbulnya penyakit akar. Untuk yang kedua, kepemilikan lahan yang tidak jelas. Pola penggunaan tanah di Kota Samarinda mengikuti pola penyebaran penduduk yang ada. Masyarakat pedesaan di Kota Samarinda sudah mengenal dan memanfaatkan lahan pekarangan sejak zaman dahulu. Secara turun-temurun, masyarakat khususnya yang mempunyai pekarangan baik sempit maupun luas. Dari budaya yang turun-temurun ini tentunya merupakan salah satu sumber masalah atas keberlanjutan siapa pemilik asli dari tanah tersebut. Tidak sedikit yang menyebabkan pertikaian dalam satu keluarga untuk menyatakan siapa yang lebih pantas memiliki lahan tersebut. Selanjutnya ada mahalnya biaya angkut hasil produksi. Sebagian besar badan jalan pada ruas jalan raya beberapa desa di Samarinda rusak dan bertambah parah saat ini. Maka biaya angkut hasil pertanian juga menjadi naik hingga 30-50%. Kekhawatiran para pemilik mobil, truk, atau pickup ini memang cukup beralasan, di mana pemilik mobil, truk, atau pickup ini adalah sebagai jasa transportasi atau orang yang mengangkutnya. Sebab dengan kondisi kerusakan badan jalan yang sudah cukup parah tersebut memang bisa membuat mobil, truk, atau pickup bahkan sepeda motor yang melintas mengalami kerusakan. Sedangkan para petani ini cukup berat jika harus memikulnya. Karena itulah para petani berharap dan meminta agar ruas jalan raya tersebut dapat segera diperbaiki oleh pemerintah, entah itu Pemkab Samarinda atau Pemprov Kalimantan Timur, sebab jika tidak demikian dipastikan beban petani di seputaran ruas jalan itu akan semakin berat. Selanjutnya ada kurang informasi dan gagap teknologi.
Kurang informasi dan gagap teknologi ini karena adanya modernisasi pertanian yang merupakan perubahan besar pada pola pertanian dari cara-cara yang tradisional menuju cara-cara yang lebih maju atau modern, mencakup berbagai aspek yang meliputi kelembagaan pertanian, teknologi pertanian, pengembangan SDA, dan isu strategis yang saya pilih adalah isu tentang kurang informasi dan gagap teknologi, yaitu mengenai modernisasi. Sehingga hal ini karena modernisasi mendapatkan perubahan yang besar bagi kehidupan petani tersebut. Di sini penyuluh sebagai jembatan atau media para petani dengan modernisasi ini dibutuhkan kepercayaan petani terhadap penyuluhnya. Ada 3 kelembagaan di wilayah Kota Samarinda. Yang pertama, Kelembagaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang memiliki tugas pokok di bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan, pertamanan, pemakaman, dan lampu penerangan jalan. Yang kedua adalah Kelembagaan Cipta Karya dan Tata Kota, di mana tugasnya itu pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang, dan bidang perumahan. Yang selanjutnya adalah Kelembagaan Bina Marga dan Pengairan yang memiliki tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan. Untuk materi penyuluhan pertanian dalam program penyuluh pertanian ini terdapat 3 materi. Yang pertama itu penguatan motivasi. Motivasi sendiri itu merupakan upaya penguatan kepercayaan diri individu dalam melakukan aktivitas hidupnya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Motivasi dan semangat penyuluh dalam melakukan berbagai aktivitas penyuluhan dapat menentukan keberhasilan petani ataupun kelompok tani itu tersebut. Materi yang kedua adalah penguatan komunikasi. Komunikasi sendiri adalah prasyarat kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan tampak hampa atau tiada kehidupan sama sekali apabila tidak ada komunikasi. Pertemuan rutin merupakan alat atau media komunikasi antara penyuluh dan para petani yang bersifat tatap muka dan sangat penting yang bertujuan untuk merundingkan atau memecahkan masalah. Yang ketiga adalah materi penguatan kelembagaan, di mana upaya mengatasi permasalahan di tingkat petani dapat dilakukan melalui kelembagaan petani. Dalam pengembangannya, kelembagaan petani mencakup kelembagaan pada subsistem hulu atau sarana produksi, kelembagaan subsistem on-farm atau produksi, kelembagaan subsistem hilir, dan kelembagaan subsistem jasa layanan penunjang. Kelembagaan petani secara tidak langsung diharapkan mampu menciptakan hubungan yang sinergis dengan sektor-sektor lain sehingga secara sinergis mampu menunjang pengembangan SDM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus pengembangan ekonomi daerah. Dari materi tersebut, terciptalah rencana kegiatan penyuluhan yang berbentuk programa. Yang pertama, dari indikator penguatan motivasi. Ada 2 atribut. Yang pertama FGD mengenai era modernisasi pertanian dalam peningkatan produksi yang dilaksanakan pada Januari 2021. Selanjutnya penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin. Pelaksanaannya Februari 2021. Untuk indikator yang kedua terdapat 1 atribut yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi budidaya dan penggunaan benih atau bibit unggul bermutu. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Maret 2021. Dan yang ketiga, indikator penguatan kelembagaan. Ada 2 atribut. Yang pertama melakukan kunjungan tatap muka atau anjang sana pada bulan April 2021. Dan yang kedua, menjalin kemitraan antara petani, penghasil buah, dan pengusaha bidang hortikultura pada bulan Mei 2021. Maka dari itu, kesimpulan dari semua yang telah saya paparkan adalah Program Penyuluhan Pertanian merupakan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja penyuluh pertanian. Program penyuluhan pertanian diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan, dan ketahanan pangan untuk mencapai tujuan dalam pembangunan pertanian. Untuk menunjang kegiatan penyuluhan pertanian diperlukan sarana dan prasarana yang memadai maupun faktor pendukung lainnya dalam rangka menyebarkan informasi teknologi dan berjalannya proses belajar mengajar di tingkat petani. Perlu adanya metode kegiatan yang efektif dan efisien serta mudah dicerna. Sekian itu adalah penyusunan program penyuluh pertanian di daerah Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.